prestasi ini nggak ada habisnya. Dalam arti nggak ada habisnya itu apa? Konsumennya banyak. Di samping breedernya juga mungkin banyak juga. Harganya tetap bagus. Apalagi kita bisa mencetak anak-anak yang bagus. Halo, selamat pagi teman-teman YouTube. Ketemu lagi dengan saya, Mr. G Kebumen BF Kebumen. Nah, kali ini saya mau sharing-sharing menanggapi dalam tanda kutip keluhan dari teman-teman breeding yang tergabung dalam APBN, tapi tidak menutup kemungkinan sharingan saya juga secara umum. Jadi kalau teman-teman YouTube mengikuti channel saya dari awal-awal, kalau ada tamu-tamu datang itu, apalagi yang mau breeding atau yang mau upgrade, terutama yang mau breeding, itu pasti akan saya tanya, Bapak mau bermain mureh di kelas yang mana? Nah, jadi saya mau mereview itu. Jadi yang satu, saya pasti akan kasih info. Ada yang kelas umum, dalam arti kelas umum dalam tanda kutip, mohon maaf, itu kelas sayur lah kalau orang bilang. Jadi kelas umum ini ya hampir separuh, 50% lebih orang akan bermain di sana. Karena apa? Karena indukannya relatif murah dalam tanda kutip juga. Jadi kalau yang kelas umum ini atau kelas yang kelas pasar atau kelas sayur, mohon maaf sebelumnya, itu kan biasa ya 10 juta sepasang atau 15 juta sepasang, kurang lebih kan seperti itu. Ya, otomatis jual anakannya juga harga umum. Jadi rata-rata range antara, kalau pas harga bagus ya antara 1/4 sampai 1,5 bakulan akan narik. Nanti akan dikirim ke Jawa Barat atau ke Jakarta atau ke Surabaya. Nah, ada margin ke sana. Mungkin di sana kalau sudah dipilihin ya antara 1,5 sampai 1,750 atau sampai 2 juta. Nah, itu pas keadaan bagus. Kalau keadaan yang kurang bagus seperti kemarin-kemarin ini sampai saat ini, itu bisa antara 1 sampai 1/4. Nah, di kelas yang pertama ini memang saya tidak bermain di sana karena memang bukan tujuan saya. Tapi di kelas itu ada plus ada minusnya memang. Jadi plusnya ya relatif beli indukannya lebih murah. Biasanya lagi jodohnya gampang. Produksinya juga tidak susah. Nah, tapi di sini kurang baiknya sangat tergantung dengan supply dan demand. Kalau produksi lagi banyak, permintaannya sedikit, pasarnya bagus. Apalagi kalau produksinya kurang, pasarnya juga kurang, harganya pasti melambung.
Tapi kalau harganya kalau suplainya sedang, demandnya sedang, ya harganya stabil. Nah, kalau suplainya banyak, demandnya nggak ada, harganya pasti turun. Nah, di sini hukum pasar berlaku. Suplai demandnya ini hukum pasar berlaku. Jadi kalau pas suplainya banyak, permintaannya banyak, ya stabil. Kalau suplainya banyak, permintaannya sedikit, seperti kondisi sekarang, ya harganya pasti agak turun. Tapi seturun-turunnya di kelas yang pertama ini, pasti akan ada marginnya atau ada keuntungannya. Karena kita kalau per bulan ya per pasang itu paling biaya operasional juga ya 300-500 ribu lah. Anggap aja itu kurang lebih ya. Jadi margin akan ada, tapi tidak akan bisa jual di atas itu. Karena juga yang bermain banyak. Yang bermain peternaknya banyak sekali. Nah, itu yang di kelas pertama. Terus di kelas kedua ini mungkin warna, mungkin juga katuranggan, ada. Ya, atau kita bahas warna dulu. Nah, kalau warna ini ya blorok. Kalau orang ngomong sama, harus ada yang mata merah, ada yang putih. Nah, ini di kelas ini indukannya pasti mahal. Dan anakannya pun juga biasanya mahal. Tapi yang bermain nggak banyak. Karena yang bermain nggak banyak, konsumennya juga nggak banyak. Kalau ketemu yang klop, yang memang cari, harganya pasti bisa bagus. Tapi kalau ketemu yang nggak nyari warna, ya nggak bisa jual bagus. Dan ini juga nggak banyak. Pemainnya nggak banyak, terus pembelinya juga nggak banyak. Terus ada kelas ketiga yang orang ngomong katuranggan ekor panjang larinya ke Singapura. Nah, ini juga peternaknya yang betul-betul ambil import itu juga nggak banyak. Dan konsumennya mungkin juga nggak banyak. Karena apa? Karena yang beli indukannya aja udah mahal. Itu dengar-dengar kalau yang siapan jantan bisa 350-400 juta satu, betinanya bisa 200-250 juta yang siapan. Jadi sepasang ya kurang lebih 500-600 bisa 700 juta yang bagus. Ya memang betul ekornya bisa mungkin 40-45. Nah anakannya juga fantastis jualnya. Itu sepasang ada yang jual 50 juta, 60 juta. Nah cuman di kelas ini kan investnya besar. Investnya besar, pasarnya juga nggak banyak. Karena apa? Yang mampu beli kan juga orang-orang tertentu. Nah ini di kelas yang Singapuran. Nah di kelas keempat ini prestasi. Nah prestasi ini memang saya dari awal ternak dari 2010 saya memang memutuskan akan dispesialisasi spesialis prestasi. Karena apa? Menurut saya, feeling saya dari 12 tahun yang lalu, prestasi ini nggak ada habisnya. Dalam arti nggak ada habisnya itu apa? Konsumennya banyak. Di samping breedernya juga mungkin banyak juga. Harganya tetap bagus. Apalagi kita bisa mencetak anak-anak yang bagus. Karena lomba sampai dengan saat ini pun luar biasa. Nah, cuman memang investnya juga bagus. Dalam arti kalau kita beli prestasi-prestasi yang di lapangan, itu pasti kan harganya juga puluhan sampai ratusan juta yang pasti. Nah, di kelas ini pemainnya juga nggak banyak. Karena orang yang berani invest di kelas ini juga
nggak banyak, karena harganya juga mahal masalahnya. Tapi di kelas ini menurut saya akan sepanjang masa. Dalam sepanjang masa apa? Di dunia hobi itu orang banyak ke sana. Jadi lomba banyak, apalagi sekarang ini banyak sekali one day mure. Sehari itu mure semua. Jawa Timur sekarang sudah mulai gantangan 24, ada SMM dan lain-lain, gantangan Sultan dan lain-lain. Jawa Tengah juga ada, Jawa Barat ada, Jakarta ada. Jadi mure sekarang lagi naik daun lah. Nah, kenapa saya bermain di sini? Ya karena memang pasarnya gede. Tinggal kita bisa nggak kita mencetak anakan-anakan yang memang dicari di pasar, dicari konsumen untuk lomba. Nah, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru breeding, yang memang maaf dengan anggaran yang nggak besar, yang mungkin belum bisa main ke sini. Nah, yang bisa saya sarankan ya menjadi plasma atau franchise di istilah saya. Dalam arti apa? Kalau franchise itu memang bedol kandang dari siapapun itu. Jadi teman-teman melihat, oh kandang siapa yang ngetren, yang banyak menghasilkan trotol-trotol atau anakan-anakan yang diterima di pasar dan bisa saja di beberapa EU. Nah, bedol kandang lah. Itu instan, tapi ya modalnya lumayan juga. Atau kalau teman-teman yang sudah mulai breeding lama, supaya bisa bersaing, tidak itu-itu saja, ya harus berani upgrade. Upgrade yang pertama itu yang saya sarankan pasti betina. Karena saya juga berkeyakinan memang kunci ternaknya di betina. Nah, coba dirubah betinanya dengan betina-betina yang bagus. Nah, sambil lihat nanti anak-anak-anaknya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi saya biasa memberi gambarannya itu yang tadi tak sampaikan. Tinggal konsumen mau seperti apa. Nah, saya juga jelaskan kalau ambil betina tempat saya menjadi plasma itu mendapatkan fasilitas apa, kita jelaskan. Ya, kita unggah di Facebook, kita unggah di YouTube. Kalau di yang franchise, kita kunjungi ke tempat breedingnya, ke konsumen, kita bantu memasarkan, kita pandu perawatan, gimana ngerak jodohin kalau plasma, gimana perlakuan pola pakannya, gimana kalau pas jodohin makannya seperti apa, kalau sudah mulai nelur seperti apa, kalau sudah angkrem seperti apa, kalau sudah netes seperti apa. Karena itu beda pola makannya. Nanti kalau sudah netes 3 hari atau sampai seminggu pola makannya seperti apa, kita akan pandu ke sana. Kalau mudah kandang nanti perlakuannya seperti apa. Nah, jadi kita akan ada fasilitas itu kalau ambil di tempat saya. Nah, di franchise yang membedakan, memang di franchise itu boleh menampilkan logo saya di unggahannya. Karena memang kandang dia ambil dari tempat kita semua. Tapi kalau plasma kita memang nggak boleh. Karena apa? Kan kita nggak tahu yang lain seperti apa. Tapi kalau franchise kan kita tahu. Kelasnya induan dari kita semua seperti apa kita ngerti. Nah, jadi itu gambarannya kurang lebih seperti apa. Dan panduan ini atau after sale service-nya ya berkesinambungan. Dari mungkin 4, 5, 6 tahun yang lalu konsumen saya yang di franchise saya, yang jadi plasma saya sampai saat ini juga masih ada hubungan. Ada trouble apa kita sharing, saya nggak bilang pinter, tapi ada trouble apa kita sharing. Oh di tempat kita seperti ini, oh di sana seperti itu. Nah, ada komunikasi yang baik lah, yang pasti. Jadi kita tidak hanya jual lepas tidak. Kalau beli trotol ke kita pun sama, kita pandu rawatannya. Pas mabung seperti apa, pas trotol seperti apa, pola makannya seperti apa, mandi jemurnya seperti apa, pemasrannya seperti apa, pas ngurak seperti apa, pasca ngurak seperti apa. Nah,
Nah, kalau sudah kenceng mau dilombakan seperti apa? Kita ada komunikasi terus, kita sharingkan. Makanya rata-rata pembeli saya itu banyak repeat ordernya. Jadi tidak hanya beli sekali. Nah, terus menyambung tadi, jadi kayak kemarin ada teman dari Pati, anggota ABBN. Tidak hanya dari Pati, kemarin dari Kebumen pun ada beberapa. Dari Gombong juga ada tanya ke saya, Pak, kalau ini harga trotol hancur Pak. Loh, Bapak main yang apa? Ya saya main yang biasa. Saya kemarin bisa jual 1/4 sampai 1,5. Sekarang ini cuma 1 sampai 1/4. Itu di bulan-bulan 2, bulan 3 plus minus ya. Sampai dengan saat ini ya memang masih kurang. Apakah saya perlu tak turunin lagi Pak sampai 800.000? Saya bilang nggak perlu. Kenapa? Karena memang pasarnya nggak ada. Bukan karena harganya mahal, karena pembelinya yang nggak ada. Diturunin sampai harga 800.000 pun nggak akan bisa jual. Nah, saya pun, kita yang main prestasi, itu ada penurunan. Tapi, ya nggak banyak. Tapi kalau teman-teman yang jual dalam tanda kutip yang tadi tanya ke saya, yang jual ruca, hampir tidak jual. Yang biasa sebulan mungkin 10, 15, 20 itu hampir nggak jual. Jadi stoknya banyak. Nah, kalau saya menyarankan ya sudah disimpan. Kalau dia nggak bakul, kalau bakul pasti ada turun harga, rugi. Kalau ternak kan nggak ada ruginya. Nah, kemarin ada teman juga tanya, Pak Zakaria Lim Palembang, franchise kita agak sepi, ya tetap jual tapi agak sepi. Tanya ke saya, gimana cara menanganinya kondisi seperti ini? Saya bilang, nggak ada kalahnya Pak Zakaria. Dan teman-temannya juga tak jawab, tidak ada kalahnya. Kalau memang tidak laku di trotol, coba beli masteran. Yang murah-murah aja, coba dimasterin sendiri. Nah, kalau sudah dimasterin sendiri, tak kasih tunjuk cara masterinya seperti apa. Kita jual pastol. Nah, kalau kita jual pastol, ya toh, masih nggak laku juga, coba dirawat. Kita jual di lapangan, kita latih aja di latberan. Kalau rezekinya baik, dilatih jalan bagus, pasti harganya lebih mahal. Jual pastol pasti lebih mahal. Nah, kalau dilatih juga istilahnya belum mau, ya ditunggu aja. Bodoh lagi, kita pakai untuk breeding. Kita pakai untuk membesarkan peternakan kita. Pakai sendiri, karena memang kita main prestasi. Jadi kalau kita ternak hampir tidak ada kalahnya kalau saya bilang. Pengalaman saya mengatakan seperti itu. Jadi mungkin saya 2010 ternak, saya cuma punya 8 kandang. Sekarang ini kalau teman-teman ke tempat saya ada 38 kandangnya. Tapi pasangannya mungkin 80 pasang saya ada. Karena apa ya? Karena kalau yang nggak laku dan tidak semuanya total saya laku, pasti ada 1, 2, 3 yang nggak laku, ya sudah. Kita anggap aja makannya nebeng aja yang lain. Nebeng kita kasih perawatan. Kalau nggak laku sampai pastol, sampai di lapangannya nggak laku, ya sudah kita pakai breeding lagi, nggak ada masalah. Karena kita main prestasi. Nah, jadi saran saya ke teman-teman yang ada dalam tanda kutip permasalahan yang seperti ini sekarang, ya kita sabar aja dulu, ya toh, ya coba kalau nggak laku trotol ya coba dijual pastol, seperti itu. Ya pasti harganya juga lebih baik. Tapi kalau teman-teman mau kedepannya lebih baik, ya harus upgrade. Kita harus upgrade indukan. Saya tahun 2022 ini sudah mungkin 4-5 ekor beli indukan pejantan. Kalau betina saya pakai sendiri. Kita upgrade. Yang sekarang ini mau pasar di maunya seperti apa, kita sediain. Kalau nggak seperti itu, kita nggak bisa survive. Jadi maunya pasar kita sediain. Nah, seperti itu. Jadi itu yang sharingan atas pertanyaan beberapa teman yang kepingin tak sampaikan. Jadi saran saya kita main ke prestasi lah, diabri ke prestasi. Karena prestasi ya selama ada lomba mungkin beberapa tahun ke depan pun akan lebih banyak lomba mureh. Feeling saya mengatakan seperti itu. Ya ini hanya sekedar saran dan sharing.
Jadi ya kalau memang baik menurut teman-teman ya silahkan dipakai, dijalankan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke, teman-teman YouTube, karena ini sudah agak siang, saya mau pamit dulu. Ada aktivitas lain. Sampai ketemu lagi dengan saya, Mr. G Kebumen BF Kebumen. Selamat pagi, salam konservasi, berkah dalam.